Yo, semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan novel Tsukimichi volume 11. Yang belum nonton pembahasan sebelumnya, kalian dapat mengklik kartu di atas ini. Bagi yang mau mendukung channel ini, kalian bisa mendonasikannya di link Saweria yang ada di deskripsi. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Cerita dibuka di sebuah lautan gurun pasir. Di sana Makoto melihat pemandangan yang indah di mana hanya ada tanah yang putih dan langit biru. Makoto yang pergi sendiri tiba-tiba mendengar suara seorang gadis yang mengatakan, tempat ini merupakan wilayah kekaisaran yang belum dijelajahi, yang bernama Laut Pasir Putih. Suara itu membuat Makoto terkejut. Dan suara itu berasal dari kesatria Gritonia. Dia mengatakan ke Makoto bahwa orang yang berkaitan dengan kekaisaran bahkan tidak berani mendekat ke sini, karena pintu masuknya diatur dengan ketat. Jadi dia minta tolong untuk pahami perhatian yang diberikan Putri Lily dan Tomoki karena telah memberi izin ke sini. Kemarin setelah pahlawan Tomoki kena mental, Makoto bertemu kembali dengan Tomoe dan Shiki, dan menyelesaikan pembicaraannya dengan Putri Lily. Ketika Makoto mendengar pembicaraan tentang seorang pemandu, untuk sesaat Makoto pikir itu adalah Tomoki. Tapi itu bukan Tomoki, pemandu adalah bawahan langsung Putri Lily bernama Ginebia. Dia terlihat muda dan berbakat, hanya saja dia adalah bagian dari parti Tomoki, dan dipenuhi dengan kekuatan pesona. Tapi dia ada gelar yang diberikan padanya, yaitu penjaga kerajaan Ground. Dia kesatria kekaisaran terkuat yang telah menerima berkah dari naga superior Ground. Menurut Tomu, Ginebia bisa menghentikan ribuan pasukan. Tapi Tomoe butuh sekitar 3 menit untuk mengalahkan Ginebia, hampir tepat untuk disebut pemanasan. Ginebia memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan solo di lautan pasir putih ini dan bertemu Ground. Setelah itu Makoto bertanya tentang arah menuju tempat naga superior Ground. Ginebia mengatakan bahwa dia sebelumnya juga tersesat selama beberapa hari tanpa tahu arah, dan suatu keajaiban dia ketemu Ground. Lalu mengenai arah tempat Ground Ginebia hanya mengatakan lurus ke depan tanpa goyah. Lalu Ginebia memperingati Makoto bahwa mencoba menantang gurun sama dengan bunuh diri, dan menyarankan Makoto untuk lain kali saja perginya. Tetapi Makoto menolak dan mengatakan bahwa dia akan menemukan Ground hari ini, dan meminta Ginebia menunggu di formasi teleportasi. Dan Makoto pun pergi mencari Ground. Setelah itu Makoto menggeser tas tempat telur berada. Ketika Makoto memeriksa telur pagi ini, Makoto melihat Tomu, Mio, dan Shiki sedang mengotak-atiknya dengan mencoret-coretnya. Setelah itu Makoto menggunakan peralatan akselerasi, lalu melompat dan bergerak dengan cepat. Ketika Makoto mendarat, Makoto bisa mendengar suara Ginebia dari jauh. Tapi tubuhnya sedikit terhalang oleh pasir. Kemudian Makoto mengubah sakainya menjadi pencarian dan meningkatkan jangkauannya. Setelah beberapa saat kaki Makoto tenggelam ke pasir, pasir di sekitarnya juga mendorong Makoto ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu Makoto melihat bahwa ada hewan seperti kumbang yang menghisap pasir tersebut. Setelah itu Ginebia berteriak bahwa tempat Makoto sekarang adalah sarang Mamono yang menyeret mangsanya dengan pasir. Tetapi ini adalah hal yang sepele bagi Makoto. Makoto meraih Mamono berbentuk kumbang dengan kedua tangannya, lalu melemparkannya ke arah di mana Ginebia tidak berada. Setelah itu Makoto sekali lagi melompat dan mendarat. Sambil mengulangi proses melompat dan mendarat, Makoto menggunakan sakai pencarian. Tidak butuh waktu lama Makoto menemukan tempat yang paling memungkinkan untuk Ground berada di sana. Setelah itu ada gurun yang terbelah, di dalamnya ada badai pasir, sungai pasir yang terbakar dengan api berwarna putih. Kemudian Makoto melapisi dirinya dengan baju besi sihir dan saat maju lurus ke dalamnya, Makoto tidak bisa merasakan kehadiran Ginebia lagi. Kemudian tepat di depan Makoto terdapat pasir berbentuk kerucut yang bergerak dengan cepat. Kemudian Makoto menghancurkan pasir kerucut itu, dan menghapus penghalang sihir di belakang pasir kerucut. Setelahnya Makoto masuk ke dalam. Lalu scene berpindah. Waktu dimundur sedikit ketika Makoto mencari Ground. Saat ini Ground tengah berada di kuilnya. Tubuh naganya terdapat tanah dan api di dalamnya. Untuk waktu yang lama dia tidak menggunakan kekuatannya untuk bertarung dengan musuh manapun. Ground hanya memberikan berkah kepada mereka yang kuat yang melintasi lautan pasir di sini. Dia telah lama mengamati alam dunia dengan bantuan roh. Sebenarnya mengamati dunia adalah pekerjaan Ruth, dan Ruth adalah pimpinan naga superior.
Tapi karena Ruth mengurus guild, jadi pekerjaan tersebut dilimpahkan ke Ground. Saat ini Ground melihat ada dua orang, yang pertama kesatria yang Ground beri berkas sebelumnya yang saat ini berada di formasi teleportasi. Dan yang kedua seseorang yang belum Ground kenal. Makoto melintasi lautan pasir dengan kecepatan yang menakutkan. Ground terkejut karena Makoto bisa tiba di gerbang tempat Gurun dalam waktu kurang dari 1 jam. Makoto juga mudah menghindari Mamono dari Gurun, dan tidak membunuh satupun dari mereka. Ground sudah memasang jebakan sebelumnya, tetapi Makoto dengan mudah menembusnya. Hingga saat ini, rekor tercepat sampai tempat Ground adalah 3 hari. Tetapi Makoto hanya butuh kurang dari 1 jam. Padahal jarak dari gerbang tempat teleportasi dengan tempat Gon adalah 70 km. Memikirkan seberapa cepat Makoto, membuat kepala Ground serasa akan meledak. Lalu Ground mencoba untuk menghentikan Makoto menggunakan formasi sihir dengan seluruh kekuatan Ground. Sihir itu menggulung pasir dalam jumlah besar, lalu memanaskannya hingga suhu tinggi, dan membuatnya berputar-putar secara kerucut. Sihir itu akan mengubah siapapun menjadi daging cincang tidak peduli seperti apa pertahanan mereka. Tapi Makoto dengan mudah menghancurkan pasir kerucut itu. Kemudian Makoto menembus penghalang sihir yang Ground buat dengan menghancurkannya. Kemudian Makoto terus berjalan ke dalam, tetapi terdapat jebalan penghalang terakhir yang dipasang Ground. Lagi-lagi penghalang itu bukan apa-apa bagi Makoto. Ground terkaget saat semua penghalang dapat dihancurkan. Lalu Ground berpikir bahwa siapapun di Kekaisaran pasti tidak bisa menghentikan Makoto. Dan sekarang Ground hanya bisa menunggu di dalam ruang kerja yang dia buat lebar untuk tidur. Setelah sampai Makoto melihat naga yang terdiri dari pasir dan api, Makoto menanyakan apakah kamu Ground? Ground menjawab bahwa dia memang Ground, lalu menanyakan ke Makoto apakah Makoto kesini untuk berkah darinya. Makoto menjawab bahwa dia kesini bukan untuk berkah, melainkan ada tugas dari Ruth untuk mengantarkan barang ke Oba-sannya Ruth. Mendengar Makoto yang menyebutnya Oba-sannya Ruth, Ground memarahi Makoto dan menyuruh Makoto minta maaf. Karena Ground sangat sensitif mengenai umur. Lalu Makoto meminta maaf karena tidak tahu banyak tentang sopan santun antar naga. Setelah itu Ruth mengatakan akan mengajari Makoto sopan santun, dan menyuruh Makoto berdiri tegak sekarang. Lalu setelahnya Ground mengeluarkan auman naganya ke Makoto. Tetapi Makoto tampak biasa saja. Melihat itu Ground menuju pintu keluar kuilnya, dan menyuruh Makoto untuk menghadapinya. Lalu Shin pindah ke ibu kota Kekaisaran. Di sana Shiki dan Tomoe sedang berbincang mengenai Makoto yang pergi sendirian. Shiki tampak sedikit khawatir, tetapi Tomoe tampak tidak khawatir sama sekali. Tomoe yakin bahwa Makoto akan pulang malam ini. Lalu dengan ekspresi senang, Shiki berbicara tentang Makoto yang melakukan sesuatu yang menyenangkan, ke pahlawan Tomoki. Setelah itu mereka berencana mengumpulkan informasi di Kekaisaran, tapi karena ada mata-mata yang memperhatikan mereka, jadi mereka memutuskan untuk menghilang dari penglihatan mata-mata itu terlebih dahulu. Dengan satu kedipan, sosok mereka menghilang dari pandangan orang-orang yang diam-diam mematai mereka. Lalu saat ini di malam hari di ibu kota Kekaisaran. Makoto telah kembali setelah memberikan telur lancer kepada Ground yang sedang mengamuk, karena Makoto menyinggung usia Ground dan menyebutnya Obasana. Saat itu Ground melakukan berbagai serangan ke Makoto dengan api, raungan, ekor, dan sihirnya yang memanfaatkan medan pasir. Tetapi itu semua bisa dihentikan oleh Makoto, dan Makoto dapat melumpuhkan Ground. Setelahnya Makoto baru dapat bicara dengan benar sama Ground. Makoto meminta maaf sekali lagi, dan pada saat berbincang-bincang, Makoto mengetahui bahwa Ground sebenarnya adalah naga dengan usia yang sebanding dengan wanita dewasa. Karena kepribadiannya berhenti pada saat umur wanita dewasa, dan tiap-tiap naga kepribadiannya terhenti tergantung dari orangnya sendiri. Lalu saat ini Makoto, Tomoe dan Shiki berniat untuk meninggalkan Kekaisaran. Tapi sebelum itu mengenai toko Kuzunoha yang diminta Putri Lily untuk dibangun di Kekaisaran, Makoto sekarang ini tidak dapat melakukannya, dan mengatakan ke Putri Lily mungkin diskusi lain kali akan disepakati tentang itu. Setelahnya Makoto memberi salam, dilanjutkan Shiki dan Tomoe yang menundukkan kepala ke Putri Lily. Setelahnya mereka pergi ke formasi sihir untuk kembali ke Asora. Lalu tujuan selanjutnya Makoto adalah tempat Raja Iblis. Tapi sebelum itu Makoto harus pergi ke Kaleneon dulu, setelah itu membicarakan pertemuan dengan Raja Iblis bersama Rona.
Lalu setelah melihat kelompok Makoto meninggalkan kekaisaran, Putri Lily pergi ke kamarnya dan memanggil Genevieve ke kamarnya lalu menanyakan detail situasinya. Tetapi Genevieve tidak tahu apapun tentang apa yang dilakukan Makoto, karena Makoto melintasi gurun dengan kecepatan tinggi, jadi Genevieve tidak bisa mengikutinya. Genevieve hanya mendengar suara dari kejauhan, tetapi setelahnya suara itu segera tenang, dan setelah beberapa jam Makoto kembali ke tempat Genevieve. Lalu mata-mata yang dikirim Putri Lily untuk mengikuti Tomoe dan Shiki juga kehilangan mereka. Setelah beberapa saat berbicara, Genevieve meninggalkan Putri Lily untuk beristirahat. Melihat Genevieve yang sudah pergi, wajah yang tadinya senyum sekarang menjadi tanpa ekspresi. Tujuan dari Putri Lily mengajak Makoto adalah untuk mencari tahu tentang perusahaan Kuzunoha, tetapi apa yang dia dapatkan sekarang hasilnya tidak menyenangkan buatnya. Informasi yang penting hanya tahu Makoto dari dunia lain. Setelah itu Putri Lily berjalan ke kamar Tomoki. Setelah berbicara dengan Makoto, Tomoki telah mengurung diri di kamarnya dan bahkan tanpa makan. Putri Lily ingin mengetahui apa yang Makoto lakukan ke Tomoki, hingga membuat Tomoki seperti itu. Lalu saat di depan pintu kamar Tomoki, Putri Lily mengetuk pintunya dan meminta izin untuk masuk serta minta info apa yang telah terjadi. Tetapi saat ini Tomoki dengan suara lemah mengatakan tidak bisa bertemu dengan Putri Lily, dan menyuruh untuk membiarkannya sendirian dulu. Lalu Putri Lily mencoba untuk meminta izin lagi. Keadaan Tomoki yang sedang depresi adalah suatu hal yang biasa bagi Putri Lily. Putri Lily sering menenangkan Tomoki kalau dalam keadaan depresi. Setelah beberapa saat meyakinkan Tomoki untuk membiarkannya masuk, akhirnya Tomoki membiarkan Putri Lily masuk. Lalu setelah masuk ke kamar Tomoki, Putri Lily mengubah wajah dinginnya menjadi ekspresi yang hampir menangis, dan menunjukkan kekhawatiran ke Tomoki. Setelah itu Lily duduk di samping Tomoki yang duduk di tempat tidur. Lalu Putri Lily dengan ramah mendengarkan cerita antara Makoto dan Tomoki. Tomoki menjelaskan bahwa dia tidak bisa mendapatkan Tomoe dan diserang secara tiba-tiba oleh Makoto. Walaupun mencoba melawan tetapi Tomoki tidak mampu mengalahkannya, setelahnya Tomoki menerima ancaman. Mendengar apa yang diceritakan Tomoki, Putri Lily sedikit kaget. Karena dia tidak melihat Makoto membawa senjata apapun saat bersamanya, dan di dalam ruangan itu juga terdapat 3 gadis Valkyrie. Jadi Lily berpendapat Makoto ahli dalam sihir. Lalu Putri Lily mencoba menenangkan Tomoki dengan mengatakan akan menarik perusahaan Kuzunoha ke pihak kekaisaran, dari hal itu Tomoe juga akan berada di pihak kekaisaran. Lalu saat Putri Lily hendak berdiri dan mengatakan akan mengirim perwakilan ke Kuzunoha, tiba-tiba Tomoki berteriak, dengan mengatakan bahwa Putri Lily tidak bisa melakukannya. Melihat hal itu Putri Lily tertawa dari dalam, melihat bonekanya yang termakan umpan. Tomoki yang tidak mau memiliki seseorang di atasnya, dia tidak akan pernah bisa membiarkan Makoto datang ke kekaisaran. Putri Lily ingin Tomoki bisa mengambil keputusan yang ragu dia ambil, agar Tomoki dapat menjadi lebih kuat. Itulah tujuan Putri Lily untuk badutnya. Lily menjadikan Tomoki sebagai objek eksperimennya, dengan memberi alat dan kekuatan sihir ke Tomoki untuk dicoba Tomoki, serta memodifikasi tubuh Tomoki. Dan Lily senang saat mengetahui Tomoki ada kekuatan sihir yang besar yang dapat melumpuhkan Sofia. Sihir itu memiliki jangkauan yang cukup besar, dan apalagi jika target sihir itu selamat maka akan menimbulkan sebuah racun ke tubuh target tersebut. Tapi saat melepas kekuatan sihir tersebut, akan berdampak pada kehidupan Tomoki. Sihir itu bisa memotong umur Tomoki, jadi kemungkinan Tomoki ragu untuk menggunakannya. Jadi karena Putri Lily menggunakan Makoto sebagai pemanas Tomoki, maka Tomoki tidak akan ragu untuk menggunakan sihir tersebut. Setelah berbicara dan membodohi Tomoki, Putri Lily kembali ke kamarnya. Saat di kamarnya Putri Lily langsung berbaring di kasur dan menghadap ke atas dengan ekspresi dingin. Lalu dia menutupi matanya dengan tangan kanannya, dan mulutnya membentuk senyuman. Kemudian tertawa besar. Hal itu karena telah berhasil membodohi badutnya untuk eksperimennya. Putri Lily merasa berterima kasih ke Makoto, karena menggunakan nama Makoto untuk membodohi badutnya sehingga keinginannya terkabul. Dan setelah memikirkan itu, Putri Lily melanjutkan tawanya yang keras hingga beberapa saat sebelum tidur. Lalu Shin berpindah ke Asora. Di sana Makoto menerima laporan dari Tomoe dan Shiki, tentang eksperimen tubuh manusia kekaisaran untuk perang, informasi tentang Valkyrie, dan juga tentang penelitian senjata. Konsep senjata diketahui Putri Lily dari Tomoki.
Hanya saja dia tidak dapat memecahkan masalah mekanismenya. Hasilnya adalah mereka mampu membuat ulang pistol dan senapan yang membutuhkan kekuatan sihir dalam jumlah besar, tetapi tidak bisa menembakkan peluru logam dengan benar. Mereka juga membuat bahan peledak dari bubuk mesiu. Setelah itu malam pun tiba. Lalu saat ini Makoto bermimpi lagi. Dalam mimpi, dia berada di sebuah gurun putih. Di sana ada Makoto Ye dan Tomoki yang sedang berbicara. Makoto Ye sekarang terlihat sudah berjenggot. Di pembicaraan itu Tomoki mengatakan bahwa Makoto Ye gila karena mengubah sebuah negara menjadi gurun. Dan itu hanya dengan satu serangan mantra sihir. Makoto Ye juga mengatakan sihir Tomoki yang menyalin bom nuklir itu gila. Tetapi Tomoki tidak ingin ditempatkan di level yang sama dengan Makoto. Karena sihirnya itu memiliki kekurangan, yaitu dapat mencukur hidupnya sendiri. Lalu dalam pembicaraan selanjutnya, mereka membicarakan Hibiki yang telah mati karena tidak berdaya melawan Iyo, dan manusia berhasil mengalahkan ras iblis. Lalu mengenai gurun pasir, ini dulunya adalah Laurel Union yang dihancurkan oleh Makoto atas perintah Putri Lily. Dan mereka yang sekarang ini, telah berkelana di gurun pasir selama seminggu. Makoto X yang mendengar pembicaraan mereka hanya bisa kagum terhadap kekuatan Makoto Y. Lalu Makoto Ye sepertinya jatuh cinta dengan Putri Lily. Kemudian Makoto Ye menceritakan ke Tomoki bahwa Putri Lily sama sekali tidak terperangkap dalam pesona Tomoki. Putri Lily hanya menggunakan kekuatan Tomoki untuk membasmi ras iblis dan kemudian mencoba mengubah kekaisaran yang membiarkan orang tuanya mati. Sebelumnya Putri Lily telah kehilangan ibunya dan meluapkan kekesalannya ke Dewi. Dia tidak bisa menghilangkan kesedihannya itu. Karena tidak bisa menerima kenyataan, dia memandang keberadaan pahlawan sebagai hal yang lucu. Dan juga Makoto Ye menceritakan bahwa dia telah membunuh Raja Iblis. Mendengar pembicaraan mereka Makoto X dibuat kaget. Karena dia tidak memiliki rasa suka kepada Lily dan tidak memiliki niat untuk membunuh Raja Iblis. Tetapi setelahnya Tomoki mengatakan bahwa dialah yang membunuh Raja Iblis. Setelah itu mereka berdebat tentang siapa yang membunuh Raja Iblis, hingga akhirnya Makoto Ye mengatakan akan menghabisi Tomoki, hingga membuat sang Dewi bak keluar. Tetapi saat mereka mau memulai melakukan pertarungan, penglihatan Makoto X semakin memudar dan menjauh dari pertarungan itu, dan akhirnya terbangun dari mimpinya. Lalu saat ini di wilayah Kaleneon. Pagi musim dingin yang diselimuti kabut tebal. Di perbatasan nasional Kaleneon, di jembatan yang tergantung di tebing, sekelompok orang mengantarkan kepergian Makoto, Shiki, dan Mio yang akan pergi ke wilayah ras iblis. Setelah mengantarkan Makoto dan bawahannya pergi, Emma dan Eva yang berada di situ berbincang mengenai tanaman yang ditanam pada musim dingin. Emma mengatakan ke Eva bahwa mereka sangat lambat dalam mengambil tindakan dalam pertanian, sehingga perkembangan lahan pertanian jadi lambat. Emma tidak menerima lagi alasan menyalahkan musim dingin. Setelah itu Emma mau memeriksa tarif pajak di Kaleneon. Emma akan menetapkan sistem pajak tanah zaman Edo dan 7:3 government. Tetapi Eva tidak mengerti tentang hal itu. Lalu Emma mengomeli Eva tentang hal pajak. Dan Eva yang tidak mengerti hanya bisa minta maaf. Eva yang telah berjanji dalam hatinya untuk membuang akal sehatnya dan berhenti berpikir bahwa segala sesuatunya tidak normal. Tetapi sekarang tekadnya hancur dalam sekejap. Karena sekarang dia berbicara dengan orc, yang bahkan dalam mimpinya tidak ditemukan. Sebelumnya Eva berasal dari negara Kaleneon, tetapi dalam suatu kejadian negaranya hancur, dan dia juga dikutuk oleh kerabatnya. Hal itu membuat Eva setengah gila, tetapi setelah bertemu Makoto kegilaannya terhapus. Dengan kejadian berturut-turut yang di luar batas akal sehat Eva, berkat itu sekarang dia mendapatkan kembali kewarasannya. Kemudian Emma melihat ke belakang, yang di sana ada Lizardman, orc, saudara bersayap, dan dwarf. Setelah itu Lizardman melaporkan ke Emma tentang masih banyak orang yang belum beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan mengenai penjagaan lahan agar tidak diserang Mamono. Setelah itu Lizardman meminta izin ke Emma untuk melanjutkan pelatihan dan penjagaan. Eva yang melihat itu hanya bisa terdiam. Setelah Lizardman mundur, Emma menatap orc. Orc melaporkan ke Eva bahwa kelompoknya terus mengumpulkan informasi tentang binatang iblis sambil mengamankan makanan. Setelah orc, sekarang giliran saudara bersayap yang melaporkan tentang tugasnya. Dia mengatakan tidak menemukan masalah mengenai penjagaan perbatasan.
Dan yang terakhir melangkah maju untuk melapor adalah Dwarf. Sebelum mengatakan apa-apa, Dwarf sudah memasang wajah bermasalah. Hal itu disebabkan dengan penyebaran alat tertunda karena kekurangan personel. Lalu Emma menyarankan untuk merekrut Dwarf dari Laurel. Tapi itu harus minta persetujuan Makoto terlebih dahulu. Eva yang melihat Emma hanya bisa kagum dengan pengambilan keputusan Emma. Setelah laporan selesai, mereka yang mengantar kepergian Makoto kembali ke kota. Sekarang yang membantu Kaleineon adalah pihak Kuzunoha. Eva tidak tahu akan memakan waktu berapa lama dia belajar dari mereka, untuk mengambil keputusan sendiri dengan tepat. Dalam berjalan Emma memberikan pelajaran ke Eva untuk menjadi wakil suatu negara, agar kedepannya Kaleineon tidak menjadi negara yang kelam. Lalu Eva berterima kasih atas segala hal ke kelompok Kuzunoha. Setelah itu di hadapan semua orang di Kaleineon, Emma meneriakkan ke semua orang untuk menghormati Eva, karena Eva akan membawa Kaleineon ke kejayaan. Mendengar itu mata semua orang menuju ke Eva. Melihat itu Eva menundukkan kepalanya. Lalu di tempat lain dengan kabut yang masih tebal, sekarang Io dan Rona sedang menunggu Makoto. Di belakang mereka ada tentara iblis elit berbaris bersenjata lengkap. Setelah beberapa saat Io merasakan kehadiran Makoto, Io merasakan Makoto sekarang berada hanya beberapa kilometer saat Rev menghilang. Lalu untuk berjaga-jaga Rona menyuruh Io untuk tidak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan Makoto. Io setuju akan hal itu, karena takut akan terjadi hal buruk. Setelah itu mereka membicarakan tentang penyerangan di Kaleineon sebelumnya. Seluruh unit mereka yang di Kaleineon hilang, jadi Rona tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dan saat ini ingatan Rev juga hilang. Lalu Rona merasakan Makoto sudah dekat. Dari kabut, 3 bayangan muncul dan sosok mereka segera terlihat. Lalu Io dan Rona memperbaiki postur mereka. Lalu Makoto mengucapkan salam ke Io dan Rona. Kemudian Rona dan Io memperkenalkan dirinya. Dilanjutkan dengan Makoto, Mio, dan Shiki perkenalan diri. Setelah berkenalan formal, dengan kata-kata Io sebagai sinyal, pasukan iblis mengatur formasi mereka. Dan mereka berangkat menuju wilayah kastil Raja Iblis. Wilayah di mana manusia belum masuk selama beberapa dekade.